Nah, sekarang kita coba lihat materinya tentang apa. Nanti ada dua hal yang berkaitan sekali, ya, yang nggak bisa lepas adalah persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat, ya. Nah, kalau kita bicara persamaan kuadrat, sebenarnya ini adalah tentang persamaan-persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertingginya dua, ya. Di sini contohnya AX kuadrat secara umum bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Artinya dia memiliki eh, pangkat tertinggi dari X-nya pangkat 2 ya, kemudian pangkat 1 dan konstanta. A-nya nggak boleh 0 ya, karena kalau A-nya 0 nilai dia menjadi bukan persamaan kuadrat. Kemudian penyelesaian dari persamaan kuadrat yang dibahasnya tentang akar-akar ya. Akar-akar, kemudian tentang akar-akar itu berkaitan dengan faktor-faktor juga ya. Nah, untuk menentukan X1 dan X2 sebagai akar yang kita sebut secara umum pakai X1, X2 ya. Nah, jadi kita menggunakan pemfaktoran. Pemfaktoran, kemudian juga ada rumus ABC, di mana di sini D-nya ini adalah diskriminan, ya. B kuadrat min 4AC. Ini biasanya kalau kita melihat bentuk faktor tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa menentukan akar-akarnya ya. Biasanya ini nanti akarnya akan berbentuk bentuk akar ya. Kemudian ini sifat diskriminan. Seperti kita ketahui, diskriminan itu dapat menentukan jenis dari atau sifat dari akarnya. Di antaranya ada yang kembar ya. Kembar itu berarti X1 sama dengan X2. Ada yang berlainan, berbeda, ya berarti X1 tidak sama dengan X2, tapi tetap real ya. Ada yang akarnya real, kemudian hayal itu tidak real ya, imajiner. Kemudian bisa juga akar-akarnya merupakan akar rasional. Akar rasional itu ya 1, 4 itu kan bisa diakarkan ya. Jadi langsung nilainya bisa berbentuk akar tadi ya. Nah, ini diantaranya materi yang nanti akan kita bahas bersama ya. Baik, kayaknya ini bukan suatu hal yang eh, apa yang baru ya. Kalian mungkin udah dari SMP udah pernah. Nah, sebagai uji cobanya kalian boleh kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke. Kalian boleh coba nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, waktunya kita batasi satu soalnya itu maksimalnya 2 menit ya. Tapi kalau kayaknya ini mah nggak 1 menit juga bisa deh ya. Mangga silakan kita coba batasi waktunya di posisi 17.31. Kita akan stop sekitar 5 menit ya dari sekarang. Berarti 17.36. Oke, silahkan dikerjakan. Boleh nanti di-share jawabannya di kolom chat. Misalnya 1A, 2B, 3C, 4D. Seperti itu ya. Oke, jadi ada 4 soal langsung jawabannya dikirim sekaligus. Oke, selamat mengerjakan. Oke, cukup sudah waktunya. Boleh, ada yang mau kasih jawaban? Boleh dikirim jawabannya. Tadi Moses udah
ngasih dua jawaban ya. Oke, boleh ditambah. Satu, dua, tiga, empat. Kayaknya belum panas ya. Apa karena baru masuk lagi sekolah? Oke. Tunggu. Satu lagi. Ada yang mau ngasih jawaban? Oke, ya. Belum ada yang mau. Oh, ini sudah ada. 3B. Oke, 3B ya. Satu lagi. Oke, ya. Nah, oke, kalau tidak ada kita bahas di sini. Tadi teman kita Moses udah jawab sampai 3 ya. Satu lagi Moses, jawabannya apa? 1E, katanya ya. 2A, 3B, iya betul ya. 1A, 3, 2A, 1E, 2A, 3B ya. Betul ya. Oke, terima kasih 100 buat teman kita yang sudah memberi jawabannya. Yang lain butuh semangat dulu ya. Oke, atau malu-malu nih ngasih serinnya ya. Ya, baik. Kita mulai dari nomor 1, nggak bermasalah ya, tapi tetap kita bahas. Kalau ada temennya yang masih merasa tidak yakin, tidak pede, kita boleh nanti sharing ya di sini. Nah, setiap kali kalian menemukan bentuk begini, maka cobalah dia dengan menggunakan pemfaktoran. Biasanya pemfaktoran itu, ini kemana nih? Pensilnya di mana? Oke. Nah, jadi kalau bentuknya AX kuadrat, mulai sini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka kita bisa menggunakan prinsip yang plus DX plus C ya. Misalnya masih ada yang ragu-ragu, ini hasil kalinya ini. Jadi hasil kalinya AC, kemudian jumlahnya itu B ya, jumlahnya B. Jadi kita cari hasil kalinya itu adalah 1 kali 20. Jadi 20, kemudian jumlahnya adalah minus 9. Nah, perkalian itu di sini adalah bilangannya. Kan bisa 1 kali 20 ya. 2 kali 10 gitu. Nah, kalau kita biasanya sudah sedikit inilah apa peka ya. Jadi kalau 9 ya nggak mungkin, jangan cari yang itu, kita cari aja 4 kali 5. Ini kenapa ini? 4 kali 5 itu kan 20 ya, jadi jumlahnya 9. Jadi otomatis kita juga sebenarnya udah punya kepekaan mencari faktor mana kok 9, 5 yang nilainya jadi 9 ya. Nah, berarti yang lain gugur, insya Allah. Yang ini biasanya kita cepet banget. Nah, ini tidak usah kita, artinya dari faktor-faktor itu kita akan memilih 4 kali 5. Tapi jumlahnya harus negatif, maka nilainya dua-duanya negatif. Ya, udah ya, kalau dia cuma menanyakan faktornya, ini kan faktornya min
hasil kalinya itu jumlahnya itu berarti udah benar, min kali min plus, kemudian jumlahnya udah benar. Nah, sehingga bentuknya akan menjadi X min 4 dengan X min 5 ya. Nah, maka X-nya, X1-nya otomatis pindah posisi ya. Jadi positif 4 dan X2-nya positif 5 ya. Jadi 4 dan 5 ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk nomor 2 sama juga kita cari hasil kalinya. Kita kali-kalikan ini nilainya minus 30 ya. Kemudian dijumlahkan ini bagi yang misalnya masih ini ya, masih ragu-ragu. Kita boleh pakai cara ini, min 1. Kemudian kita udah berpikir ya, kalau kali-kali 30 jumlahnya min 1 itu kan 5 sama 6 ya. Nah, 5 sama 6. Tapi kalau negatif hasil kalinya, maka pasti salah satunya ada yang negatif. Nah, ini kalau dilihat jumlahnya negatif, maka min 6 lah yang akan diberikan negatif. Nah, kemudian kita faktorkan di sini X min 5. Jangan lupa karena di sini koefisien X-nya 2, bukan 1, maka kita bagi dengan 2 ya. Kemudian di sini X-nya minus, ini plus ya. Ini jadi minus 6/2 sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita dapatkan nilainya. Jadi ini X1-nya atau X2-nya boleh kita beri nama X1 mau X2 juga boleh. Ini jadi minus 5/2. Sedangkan X2-nya itu kan 6 dibagi 2 kan bulat ya. Jadi positif 3. Jadi 3 dan min 2. 5/2 atau 5,5 ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau nomor 3 otomatis memang ini ada pekerjaan yang harus kita lakukan dulu, yaitu dengan mengumpulkan supaya bentuknya AX kuadrat BX plus C ya. Nah, ini kita kalikan 12 ditambah 9 ya. Kemudian yang ini ada 4X, lalu plus 2X kuadrat, kumpulkan semua, minus 3X plus 1 ya. Dari sini kita faktorkan kembali sesuai dengan jenisnya, kita kumpulkan ini 16 ya. Kemudian plus 10. Nah, ini ya. Oke. Ya, oke. Katanya 4-nya C ya. Baik, kita lihat di sini. Ini 16, salah ya Ibu ya. 12 ditambah 4, 16, tambah 19 ini ya. Tengahnya 19. Ini kita faktorkan seperti tadi ya. Karena tidak bisa dikalikan, nah kita buat seperti tadi ya. Hasil kalinya 60. Nah, terus cari perkalian 60 yang jumlahnya 19 gitu. Kalau kita kali kira-kira berapa? 15 dengan 4 ya. Nah, gitu ya. Ini hasil dari hasil dari kita mencari faktor-faktornya. Ini yang memungkinkan. Misalnya 30 kali 2, kejauhan ya. 20 kali 3, itu jadi 17. Nah, ini kita kalikan nilainya karena hasilnya jadi minus 19, maka dua-duanya minus ya. Nah, dari sini kita faktorkan. Jadi X min 15 per 6 ya, koefisien dari X kuadratnya. Kemudian ini 4/6. Oke, udah ya. Tinggal disederhanakan. Berarti X1-nya 15 dengan 6 itu bisa disederhanakan ya. Dibagi 3 jadi 5. Dibagi 3 jadi 2.
Oke, ya. Kemudian yang ini X2-nya disederhanakan 4 menjadi 2, lalu 6-nya menjadi 3. Jadi 2/3 dan 2,5. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi yang agak lama itu kalau ada koefisien E kuadratnya agak tinggi, itu kita mencari faktornya aja ya. Nah, lalu meyakinkan dia punya faktor apa tidak, itu bisa kita lihat saja, misalnya ini memang ada proses latihan ya. Jadi latihan semakin banyak, maka semakin peka untuk melihat dia memiliki faktor apa tidak. Nah, seperti nomor 4 misalnya, kalau kita coba kali-kali 7, tapi jumlahnya 6, minus 6. Nah, kalau kita kali 7 kali 1 ya. 7 kali 1, 7 ya. Nah, kalau di sini nilainya negatif, nah ini kita akan mencoba pasti salah satunya negatif. Nah, ini kita kasih ke sini atau kita kasih ke sini ya. Ternyata masih juga ada yang meragukan. Ah, ini kalau ditambah di sini tambah minus, maka kali-kalinya jadi minus. Setelah dicek bukan positif 7 ya. Karena hasil kalinya positif itu dua faktornya ini pasti sama tandanya, sama-sama positif atau sama-sama negatif. Jadi gugur ya kayaknya kalau kita lihat, sehingga ini tidak bisa dijadikan faktor. Maka kalau tidak bisa dijadikan faktor, kita tadi ingat dengan ada cara kedua, yaitu dengan rumus ya. Rumus apa? Ya, lebih dikenal dengan rumus ABC ya. 60 dari mana? Maaf kelewat. Oke. 60 itu dari hasil kali antara ini tadi nih. Ini Ibu udah kasih di atas ya sebelumnya. 1 kali 20 ya. Ini 1 kali. Ini 1 ya. Cuma nggak ditulis ini kali ini. Jadi A kali C ya. Ini A kali C. Lalu jumlahnya adalah B. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini hasil kalinya 6 kali 10. Jumlahnya minus 19. Ini diisi dulu ya. Maksudnya ini terisi dulu. Nah, baru kita cari faktor dari 60 itu kan banyak. Ada 1 kali 60, 2 kali 30, 3 kali 20, 4 kali 15, 6 kali 10, ya gitu ya. 5 kali 12 dan seterusnya, tapi kita akan melihat jumlah yang memungkinkan jadi 19 itu adalah 5 dengan 4, maka terpilihlah. Tapi jumlahnya negatif. Nah, seperti ini tadi. Kalau hasil kalinya 60 ini positif, maka tanda di sini pasti sama. Sama-sama negatif atau sama-sama positif, tergantung dari jumlahnya. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Tadi setelah kita cek, ini gagal. Jumlahnya jadi benar, tapi hasil kalinya tidak benar. Ya. Nah, jadi kita anggap meragukan. Maka kalau meragukan, cepat kita pakai rumus A, B, C. Apa tadi rumus A, B, C-nya? X1 atau 2, artinya X1 atau X2, itu min B plus minus, berarti di sini ada yang B plus akar D, B kurang akar D ya per 2A. Nah, di sini kita masukkan nilainya X1, 2, berarti B-nya berapa? 6, min 6, berarti jadi plus 6, karena min B ya. Plus minus akar D. Nah, D sendiri apa? D itu adalah B kuadrat min 4AC. Diskriminan. Jadi kita cari hasilnya 36 dikurangi 4 kali 1 kali 7, 28. Sehingga hasilnya 8. Berarti akar 8 dibagi 2 kali 1, 2. Ya. Nah, di sini kita memiliki dua faktor atau dua akar ya.
Nah, akar yang pertama kita ambil yang positifnya. Akar 8 itu ternyata bisa dikeluarkan ya. Akar 8 itu jadi berapa? Ya, ini kan bisa dikeluarkan, itu ada 2 ya, jadi sama dengan 2 akar 2 ya. Ya, berarti 6 plus 2 akar 2 dibagi 2 ya. Oke. Nah, karena dibagi 2, yang satunya berarti 6 min 2 akar 2 per 2. Masih ada bentuk akarnya, karena bentuk akar tidak bisa dijumlahkan dengan bilangan bulat ya. Jadi kita hanya menyederhanakan bentuk dari pembilangnya dibagi dengan 2 ya. Ini kita bagi jadi 3, ini kita bagi jadi akar 2. Jadi 3 plus akar 2 dan 3 min akar 2 ya. Nah, ini jawabannya ya. Nah, sekarang kita akan ulangi lagi dengan soal nomor 5. Nah, di dalam penyelesaian dari persamaan ini, nah ini kan pembilang ada penyebutnya ya, salah satunya, maka semuanya kita kalikan dengan X min 2 ya, kanan kirinya dikali dengan X min 2 dengan syarat tadi X-nya tidak boleh 2 ya. Nah, jadi kalau kita kali, kita peroleh dari bentuknya menjadi, oke, ada pertanyaan? Oke, siap ya. Nah, ada temennya yang sudah, lalu min 2 sama dengan 2 dikali dengan X min 2 ya. Penyebutnya boleh kita anggap positif ya. Jadi X-nya tidak apa? X-nya tidak boleh 2. Nah, dari sini kita peroleh persamaan kuadratnya. Min 2 dikurangi 2X ditambah 4 sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita akhirnya memperoleh bentuk persamaan kuadratnya plus 2. Nah, kembali lagi kita pikirkan, kali-kalinya 2, jumlahnya, ini suka mana-mana. Oke. Ini semua kita kali ya, kita kali dengan X min 2. Jadi 2 hasil kalinya 2, jumlahnya berapa? Ada mau ikut nggak? Jumlahnya Nggak. 34. Nah, ini lebih terlihat lagi ya. Kalau kali-kalinya 2 itu hanya 1 kali 2 doang ya. Nah, karena 1 kali 2 itu 2, tapi jumlahnya jadi 3. Jadi tidak memungkinkan, maka ada 2 kemungkinan. Kalau kita lihat opsi jawaban Ya. dalam bentuk akar ya, pakai rumus ABC. Tapi ada juga nanti akar-akarnya itu belum tentu real tadi ya. Akar-akarnya bisa imajiner. Oke. Ini kok. Bocor, boleh ditutup nya ya. Oke, jadi karena di sini tidak memungkinkan jumlahnya itu jadi 4, maka kita menggunakan rumus ABC lagi. Diskriminannya berapa? Diskriminannya 16 B kuadrat min 4 kali 1 kali 2, 8. Ya, jadi 8. Kembali lagi 8, maka X1 dan X2-nya kita peroleh adalah min 4. Jadi plus 4 plus minus akar 8 dibagi 2 kali 1. Kebetulan 2. Nah, ini juga bisa kita pecahkan. Kita keluarkan akar 8-nya menjadi 2 akar 2 plus 2. Ya, otomatis seperti tadi, tinggal kita ambil saja, sederhanakan bentuknya dari hasil pembagian. Berarti ini kita bagi 2 semua, ini jadi 2, kita bagi 2 jadi 1, ini habis ya.
Bagi 2 jadi 1. Jadi 2 plus minus akar 2. Yang satu 2 plus akar 2, yang lainnya 2 min akar 2. Ya, seperti itu. Oke, gimana? Sampai 5 soal ini berarti ada yang bentuk akarnya dalam bentuk akar. Ya, akar-akarnya dalam bentuk akar. Ya, tapi nanti kita juga ketemu akar-akarnya memang imajiner, jadi tidak real. Maka kalau ditanya akar real ya dia tidak ada, ya. Akar-akarnya hayal. Oke, nanti kita ketemu pada soal yang seperti itu, ya. Baik, sampai 1 sampai 5 semoga bisa dipahami. Jadi keterampilan kita mencari faktor itu adalah dari perkalian dasarnya, ya. Kali-kalinya harus mantap dan harus lebih cepat, ya. Faktor dari 60. 1 kali 60, 2 kali 30, 3 kali 20, 5 kali 12, 6 kali 10, seperti itu, ya. Oke. Nah, nomor 6. Nah, sekarang kita sudah mulai menggunakan prinsip dari atau teori dari persamaan kuadrat. Bahwa persamaan kuadrat tadi memiliki paling banyak 2 akar. Paling sedikit tidak ada, yaitu kalau akarnya imajiner atau hayal tadi, ya. Untuk akar-akar real, dia punya paling banyak 2. Berarti bisa 1 kalau kembar, atau bisa tidak ada kalau tidak real, ya. Oke. Nah, oke, ya. Nah, di sini ada kata salah satu. Apa arti kata salah satu? Berarti ada yang lain, ya. Nah, berarti ini akarnya ada 2 kali, ya, karena salah satunya sudah diketahui, ya. Diketahui akarnya adalah negatif 3. Nah, kalau yang disebut dengan akar tadi, kita pahami bahwa jika saya substitusikan, maka dia memenuhi persamaan tersebut, gitu, ya. Maksudnya memenuhi, ya kalau kita substitusi nilainya harus sama dengan 0 di sini, ya. Oke, ada yang udah jawab? Nah, oke, ya. Berarti tinggal diapakan nih? Disubstitusi, ya. Substitusi ke persamaan. Siapa yang disubstitusi? X-nya, ya. Jadi kalau kita substitusi ini ke persamaannya, kita akan memperoleh nilai P-nya. 9 dikurangi 2P min 4 kali 3 min 3, ya. Dikurangi 4P min 3, gitu kan. Nah, harus 0 nih. Dari sini kita kumpulkan yang sejenisnya. Plus 6P, lalu minus 12, lalu min 4P, min 3, ya. Nah, dari sini kumpulkan 6 dengan 12 dengan 15. Berarti P-nya 2P, ya. Oke. Lalu di sini sama dengan 6. Jadi P-nya sama dengan, ya, P-nya sama dengan 3, ya. Nah, akar yang lain gimana katanya. Nah, kalau akar yang lain berarti kembalikan lagi P-nya, ya, sehingga persamaannya adalah berbentuk X kuadrat, P-nya kita ganti dengan 3. Kalau kita ganti 3, maka persamaannya menjadi X kuadrat. P-nya 3 berarti 6 kurang 4, 2, ya. 2X min 2X, gitu, ya. Kemudian min 12 dengan ini min 15. Oke. Nah, dari sini kita coba faktorkan, ya, kali-kali 15. Kalau negatif berarti tandanya berbeda, ya. Berapa tandanya? Oh, bukan. Berapa nilai angkanya? Kali-kali 15.
Ya udah 5 kali 2 ya. Kalau kira-kira jumlahnya 2, ya 5 kali 3. Mana yang negatif, mana yang positif? Kita lihat di sini ini minus, berarti ini yang plusnya ya. Oke, nah ini adalah min 3 yang tadi disebutkan, berarti akar yang lainnya adalah positif 5 ya. Oke. Oh ya, ini Maluku. Silakan nanti dikirim ya. Oke, selamat menunaikan ibadah sholat di Maluku waktu Indonesia bagian bagian tengah ya. Oke, baik, kita mulai lagi. Nilai M yang menyebabkan persamaan memiliki akar kembar. Nah, apa arti akar kembar? Akar kembar itu berarti akarnya cuma satu ya. X satunya sama dengan X2. Jadi kalau kita mencari akarnya itu kaitannya sama diskriminan tadi ya. Jadi kalau kita agak ragu-ragu, lihatlah diskriminannya. Cuma karena ini dia menanyakan nilai M, ya diskriminannya juga tidak muncul ya. Artinya tidak dalam bentuk bilangan bulat. Kita hanya mencari diskriminannya. Syarat dari, aduh, kamu kenapa mencoret-coret? Nah, syarat dari suatu persamaan kuadrat memiliki akar kembar. Ini akar kembar. Ya, diskriminannya harus sama dengan 0. Ini diskriminannya. Aduh, ini kenapa? Coret-coret. Ya, oke. Ini. Nah, diskriminannya kita cari. B kuadrat berarti min 8 kuadrat min 4 kali 1 kali M plus 3 ya. Jadi ini A-nya 1, B-nya minus 8, ini C-nya ya. Harus apa? Harus sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita lanjutkan menjadi seperti ini. Nah, dari sini kan tinggal kita kelompokkan. 64 dikurangi 12. Jadi minus 52 ya. Minus dibagi minus. Jadi plus nilainya 13 ya. Oke, nah seperti itu. Jadi kalau hanya menanyakan syarat dari persamaannya, kita bisa menentukan diskriminannya saja ya. Berikutnya, jadi ini berkaitan dengan keinginan memiliki akar-akarnya, bentuknya real atau tidak, kembar atau tidak, ya berbeda atau tidak. Nah, memiliki akar-akar real, tidak memiliki. Kata tidak itu berarti akarnya bukan bilangan real. Maka akarnya bilangan imajiner ya. Lalu apa yang kita cari? Diskriminan lagi. Oh, jadi ini diskriminan semua. Iya. Cuma kalau tadi diskriminannya sama dengan 0, maka kalau sekarang diskriminannya harus lebih kecil dari 0. Nah, kenapa kita belajar pertidaksamaan kemarin? Karena kita akan menemukan soal-soal yang membutuhkan pengetahuan pertidaksamaan. Ya, oke, kita lanjutkan. D-nya apa? D-nya B kuadrat min 4 AC. B-nya yang mana ya?
Oke, B-nya ya semuanya ini ya. Koefisien dari X-nya. Berarti ini B-nya. Nah, ini kenapa ya? Ngegores sendiri. Nah, itu ya. Boleh teman-teman ingin menguraikannya? Boleh. Ya. Nanti silakan. Ini kita nanti aja. Bergoyang sedikit dia. Nah, B. Ini B-nya ya. Nah, B kuadrat min 4 kali A, 1 kebetulan, kali C. Nah, harus kurang dari 0 ya. Uraikan dong, karena kita akan menemukan kembali persamaan kuadrat baru dalam M. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Ini nilainya 15. Oh, gampang atau 15 ya. Nah, bedanya kalau tadi kita bicara M1, M2, cukup sekarang kita harus mencari daerah penyelesaiannya. Ini udah mantap ya. Tinggal difaktorin doang ya. Kali-kali 15. 5 sama 3. Oke. Mana yang jadi plusnya? Tengahnya, lihat tengahnya. Plus 2 berarti yang besar, yang punya sisa nilainya plus ya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa M-nya lawannya ya, karena dia pindah ruas nantinya. M-nya 3 dan M-nya min 5. Kita susun dalam sebuah garis bilangan. Masih ingat kan prinsip dari pertidaksamaan itu penyelesaiannya bukan satu, tapi banyak. Sehingga kita butuh batas dari wilayahnya dengan tanda positif atau negatif. Ya, kalau ini adalah min 5, berarti 3 itu di sebelah kanan. Berarti kita punya 3 wilayah nih. Di kanan, di tengah, di kiri dari min 5. Tandanya apa di sini? Masih ingat kan? Positif, negatif, positif. Yang diinginkan negatif. Berarti daerah minus. Masih ingat nggak nih? Tahu plus min plusnya ya? Kalau ada yang bingung boleh kasih respon di kolom chat ya. Nah, daerahnya ternyata negatif itu berada di antara min 5 dan 3. Mana min 5 dan 3? Oh iya, ada di B ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya boleh silahkan ya. Oke, kalau tidak ada boleh kita lanjutkan. Nggak usah sungkan ya. Tulis aja di kolom chat. Bu, kalau misalnya sama dengan 0 berarti yang plus yang diisi. Maksudnya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 ya langsung aja ini. Yang kembar tadi. Oh, ini cuma nyari M-nya ya. Kalau kembar berarti M-nya itu ya nggak ada 2. Ya, M-nya cuma 1 karena sama dengan ya. Nah. Oh, lebih dari. Oke, lebih besar ya. Oke, kalau lebih besar kita coba nih nomor 10. X kuadrat plus T min 3X plus T memiliki 2 akar real. 2 akar real ya, nggak kembar. Beda dengan 2 akar kembar. Berarti ya udah real, ya sama. Itu namanya real kembar. Tapi ini real doang. Bisa terjadi sama, bisa juga jadi beda. Makanya
tandanya dipakai semua. Kalau dia punya 2 akar kembar, itu sama dengan kalau dia punya akar real berbeda, lebih besar, maka tandanya menggunakan dua-duanya. Pakai lebih besar, D-nya ya, pakai juga sama dengan 0. Ya, karena akar real, 2 akar real itu bisa sama, bisa berbeda. Ya, jadi tandanya dipakai dua-duanya. D-nya apa? B kuadrat. Kembali lagi kayak tadi. B-nya dikuadrat min 4 kali 1 kali T. Tandanya lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, kemudian T kuadrat minus 6T plus 9 minus 4T gitu ya. Oke, konsentrasi. Sedikit lagi ya, kita akan break sholat. T kuadrat min 10T plus 9. Nah, sudah rapi. Ada A, ada B, ada C-nya, maka tinggal di faktor. Tadi kita udah tahu kali-kali 9, 3 kali 3, 1 kali 9. Maka yang memungkinkan jadi 10 adalah 1 dengan 9 ya. Oke, kalau kita lihat jawabannya 1 dengan 9 yang mana? Iya, cuma ada A sama B doang gitu ya. Nah, berarti T min 1, T min 9. Tandanya apa tadi? Lebih besar sama dengan 0. Berarti di garis bilangan, bilangannya 1 dengan 9. Nah, tadi ini pasti yang bingung tanda plus minusnya ya. Di kanan itu kita isi tanda plus juga. Kenapa dikasih plus juga? Ini sebenarnya waktu di pertidaksamaan kita sudah belajar. Kita lihat koefisien dari T-nya. Koefisien T-nya. T yang mana, Bu? T yang di sini ya. Ini 1 nih. Ini ya. Ini plus gitu ya. Di sini juga plus. Kalau kita kali, maka plus kali plus sama dengan plus. Positif kali positif, positif. Maka yang kanan diawali dengan positif. Ini kenapa? Kenapa ngacak-ngacak? Ya. Nah, berarti di sini tandanya positif, negatif, positif. Karena ada 3 wilayah. Mulainya dari kanan ya. Permintaannya apa? Lebih besar, berarti ke negatif. Salah. Ke positif. Dari 9 ke kan. Ini kenapa? Ayo, dari 9, dari 1 ke kiri. Dari 9 ke kanan. Ya, berarti jawabannya yang berbeda arah. Mana yang berbeda arah? Yang B. Kalau A kan di tengah-tengah ya, seperti yang jawaban nomor 9 tadi. Nah, kita sebenarnya nggak usah sampai beres juga kita udah tahu nih arahnya. Kelihatan dari faktor. 1 sama 9. Udah kelihatan kan? Tinggal A atau B gitu ya. Kemudian kita lihat lagi lebih besar atau lebih kecilnya. Ini ya. Seperti itu. Jadi tanda mulainya yang kanan ini ditentukan dari koefisien dari variabelnya ya. Kalau di sini 1 sama 1. Kalau misalnya terbalik nih. Oke, Ibu kasih contoh sambil mengingatkan. T min 5, 4 min T. Gitu ya. Berarti kan di sini angkanya sama 4 dengan 5 ya. Oke, 4 dengan 5.
Tandanya di sini mulainya negatif. Kok negatif? Lihat tuh koefisiennya. Ya, di sini negatif, positif, negatif. Ya. Nah, ini. Jadi ini negatif ya. Nah, udah sampai sini bisa dimengerti. Kita break sholat maghrib dulu ya. Udah terdengar azan. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal nomor 11. Nah, sekarang berkaitan dengan persamaan yang menggunakan tadi ya. Artinya menggunakan simbol akarnya dengan simbol yang lain. Biasanya kita menggunakan X1 dan X2 ya. Nah, tapi di sini dia menggunakan alfa dan beta. Tapi sama aja sih, ya usah jadi masalah ya untuk simbol. Pertanyaannya jika akarnya alfa dan beta, maka jumlah akarnya diketahui 4. Pertanyaannya adalah hasil kali akarnya. Seperti misalnya kayak gini ya, kalau kita punya akar yang mana nih? Nih, X1, X2. Jumlah akarnya berapa? Nah, hasil kalinya berapa? Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat ya dari bentuk ini. Oke, coba ini dulu ya sebagai ilustrasi. Kalau ditanya X1 ditambah X2, nilainya berapa? Misalnya ditanya. Ya tinggal dijumlahkan. Kelihatan ya. X1-nya 5 ditambah minus 2, nilainya jadi minus 3, jadi 2. Gitu ya. Kalau ditanya hasil kalinya berapa, maka jawaban kita 5 kali minus 3. Jadi jawabannya 5 minus 15. Nah, sebenarnya kalau kita memiliki persamaan kuadrat itu, kita bisa kelihatan kalau hanya bertanya 3 hal. Pertanyaan 3 halnya apa saja? Pertanyaannya hasil kali. Nah, ini bisa kelihatan ya. Jumlah dan selisih ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa pakai rumus ini. Kalau ada persamaannya, yaitu jumlahnya ini kita gunakan rumus min B per A. Oke, coba kita tes. B-nya min 2 per 1. Sama dengan 2. Sama ya hasilnya. Hasil kalinya C per A. Nah, C-nya berapa? Min 15 per 1. Jadi hasilnya min 15. Oke. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, kalau pertanyaannya cuma jumlah, ini kita bisa pakai rumus apa? Alfa tambah beta adalah min B per A. Alfa kali beta C per A. Ya. Satu lagi apa hal apa? Selisih. Nah, ini bisa kita gunakan, kita lihat dari persamaannya. Nah, ingatnya B, C, D ya. Jumlah kali kurang. Ini bisa kita peroleh ya dari persamaannya. Nah, dari sini kita dapatkan bentuk yang nanti bisa kita cari ya sesuai peminat. Maka ini A-nya 1, B-nya 11C ya. Oke. Ben. Ya, makasih Ben. Nah, jadi alfa tambah betanya itu bisa kita dapatkan dengan apa tadi? Min B, kebetulan B-nya juga B ya di sini memang untuk mengecoh per A. Jadi hasilnya B. Sedangkan hasil kalinya
Dan ini diketahui nilainya sama dengan 4. Nah, jadi sudah ketemu ya B-nya. Sedangkan hasil kalinya itu C per A. C-nya apa? B min 3 per 1. B-nya sendiri 4 tadi ya. Kurang 3 per 1. Sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1. Oke ya. Baik. Nah, nomor 12. Alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Nah, seperti kita ketahui bahwa alfa kuadrat, beta kuadrat itu kan tidak termasuk dalam 3 satuan atau 3 kunci utama kita, ya. 3 kunci utama kita adalah jumlah, kali, dan kurang. Ini ya, ini tadi kunci utama kita jumlah, kali, kurang, ya. Nah, sedangkan kalau alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu kita tidak punya rumusnya, tapi kita olah supaya bentuknya mengandung 3 unsur ini. Ada kali, sebentar. Tapi kita mengacu kepada 3 bentuk ini ya. Jadi kita kembalikan bentuk ini menjadi mengandung 3 kunci utamanya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi alfa tambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta. Nah, ini nanti kita mulai mencoba, ya kalau disebut hafalan ya bisa harus dihafal juga ya biar cepet ya. Nah, alfa tambah betanya tadi kita udah tahu ya nilainya 4. Alfa kali betanya 1 ya. Jadi 16 dikurangi 2 jadi 14 ya. Nah, nanti ada beberapa kunci yang satu lagi adalah pangkat 3 ya. Nah, kayaknya di buku ada nggak pangkat 3? Kalau alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3 nanti ada di soal yang berikutnya ya. Nah, sekarang nomor 13. Persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar alfa dan beta jika seper alfa dan seper betanya sama dengan 2, maka P-nya berapa? Ini juga sama. Kita buat bentuk ini mengandung minimal bentuk yang ada di bentuk yang 3 tadi. Apa? Jumlah, kali, dan kurang. Tidak ada bagi ya. Jumlah, kali, dan kurang. Ya. Rumusnya apa tadi? Min B per A, C per A, nah, ini kita ubah jadi seperti kita menjumlahkan pecahan, berarti penyebutnya disamakan, berarti ini jadi beta ditambah alfa. Nah, ini bentuknya. Ini tadi min B per A, min B per A berarti min P per 1 dibagi C per A, 2 per 1. Ya, nilainya sama dengan 2 tadi. Nah, dari sini kita peroleh P sama dengan 4. Ya. Nah, ini yang tadi pangkat 3. Kalau pangkat 3 sama pangkat 2, itu kan tadi kalian udah hafal yang pangkat 2 ya. Plus
beta pangkat 2. Ini rumusnya apa? Sambil kita ingat-ingat ya. Ini jadi apa tadi? Kurung pangkat 2 minus 2 ya. Nah, nanti kalau alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3 itu sebenarnya hampir sama. Ini pangkat 3 minus 3 gitu ya. Isinya di sini apa? Isinya yang dalam kurung jumlah, yang di belakangnya kali ya. Berarti di sini alfa tambah beta min 2 alfa beta gitu ya. Ini juga sama sih sebenarnya, alfa tambah beta pangkat 3 di sini alfa beta. Nah, cuma ini tambahin sedikit. Alfa tambah beta gitu ya. Oke, jadi biar kita juga cepat ngapalnya, tinggal kurung aja pangkat 2 dikurangi 2, pangkat 3 dikurangi 3 ya. Isinya jumlah dan kali. Oke, boleh kita masuk ke soal nomor 13. P-nya udah ketemu ya, P-nya 4. Berarti persamaan kita adalah X kuadrat min 4E plus 2 ya. Nah, tinggal dimasukkan aja, ini jadi 4 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 per 1 C per A kali min B per A. Jadi 4. Kebetulan A-nya 1 ya. Jadi kita tidak usah menuliskan penyebutnya. 64 dikurangi 24. Jadi 40 ya. Nah, oke. Nomor berikutnya 15. Nah, ini ada data yang juga lumayan bersimpul ya. Iya, dari sini kita cari dulu nih. Alfa tambah beta. Ya, ini min B per A, berarti 5 ya. Alfa kali beta, berarti C per A, berarti M ya. Nah, ini agak lumayan rame. Tapi kalau kita lihat di sini ada unsur yang sama. Apa yang sama? Betul, alfa beta. Keluarin aja alfa betanya. Nah, di sini alfanya ada 2, yang di sebelah sini betanya yang ada 2. Nah, ini kita bongkar bentuknya jadi kayak gini. Berarti ini kita boleh tulis nih. Ini tadi nilainya M, ini tadi nilainya 5 sama dengan 10. Berarti M-nya ketemu ya. M-nya 2. Nah, pertanyaannya ini. Nah, apa tadi kalau selisih? Selisih adalah akar D per A. Jadi alfa tambah E kurang beta. Saya tulis di sini ya. Alfa kurang beta kuadrat berarti sama saja akar D per A di kuadrat ya. Nah, berarti jadi D per A kuadrat. Kebetulan A-nya 1 jadi nggak masalah. Jadi kita tinggal nyari D aja. D-nya berarti B, B kuadrat min 4 kali 1 kali M-nya 2 ya. Nah, berarti 25 dikurangi 8. Hasilnya sama dengan 17 ya. Oke, itu. Nah, baik kita nah, kalau kayak gini akarnya adalah X1 dan X2. Ini kita tidak bisa mengubah
karena di sini 5x1, 5x2-nya nggak ada, berarti kembali lagi kita cari datanya. X1 tambah X2 min B per A. Ya, jadi min 7 jadi plus 7/1. X1 kali X2 berarti hasil kali ini min K per 1. Ya, pertanyaannya harga K. Nah, dari sini tidak tahu X1-nya berapa, X2-nya berapa, tapi kita punya data X1 tambah 5x2-nya 15. Nah, dari sini kita juga punya data. Nah, kita coba eliminasi. Coba eliminasi tinggal dikurang ya. X1-nya habis. Berarti 4x2 sama dengan 8. X2-nya diketahui 2. Otomatis X1-nya juga dapat ya. Sama dengan 5. Pertanyaannya nilai K. Jadi kita kembalikan ke sini. X1 kali X2 sama dengan min K. Kalau K berarti nilainya sama dengan min X1 kali X2. Nah, jadi nilainya tinggal dikali ya. Jadi K-nya sama dengan minus 10. Ya. Oke. Nah, Ibu akan masuk ke sebelum ke sini kita ada istilahnya oh ini agak lama ya. Kita udah 54 hampir jam 7. Selisih akar-akar ini adalah 2, maka 30C. Nah, coba kita cek dulu ya. Dari sini kita dapatkan anggap saja X1, X2 ya. X1 tambah X2 itu sama dengan min 2C ya. X1 kali X2 sama dengan 9 plus C. X1 min X2 itu sama dengan akar D per 1 ya. Jadi 4C kuadrat minus 4 kali 19 plus C ya. Dari sini kita bisa keluarkan nih 4-nya. Jadi 2 akar C kuadrat minus 19 min C gitu ya. Oke. X1, oh ini diketahui ya nilainya, selisihnya itu sama dengan 2 gitu. Sama dengan 2. Ini diketahui sama dengan 2 ya. Nah, dari sini kan kita bisa bagi ya. Jadi C kuadrat min 19 min C sama dengan 1 ya. Nah, kalau di sininya jadi 30, kita susun kembali di sini. Kalau pindah ke sini, ini kan jadi 0 ya. Kalau dipindahin. Jadi min 20 dikurang C ditambah C kuadrat. Nah, kalau kita susun lagi sesuai dengan permintaannya, kali ini negatif berarti 20 plus C min C kuadrat itu 0. Nah, kalau di sininya ditambah 10 menjadi 30 plus C min C kuadrat itu berarti di sininya 10. Ya, jadi jawabannya adalah 10.
Oke. Nah, sepertinya untuk yang bahasan ini harus ada teori lagi. Jadi untuk sementara kita hentikan dulu karena ini sudah 57. Mohon maaf tadi terkendala sinyal bisa keluar keluar dari Zoom-nya jadi agak ini ya terganggu. Oke, kita tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk mencari persamaan kuadrat yang baru, kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Ya, mohon maaf dan salam sehat selalu buat kalian. Ya, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.